好，好，好，为了对付恃强凌弱的时候，自话真多。信也好，不信也罢，才会无法身亡。结界一旦开启，与秦南公平一战。欧阳君的，你是想用？蠢货！没想到宗门这些遗失的先天铁印，追魂镖。哼！什么？ Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Treasure Chanhun atau Pillars Battle Spirit nih. Lumayan seru, apalagi Chinan di part hari ini itu bakal melawan Tuan Ouyang di Aula Hidup dan Mati. Wow, akhirnya pertarungannya kita tunggu-tunggu nih guys. Seseru apakah pertarungannya? Apakah Lord kita bisa menang? Berdasarkan part sebelumnya, kita menyaksikan dua jenius yang melawan Chinan di arena karena sudah diracuni dan meninggal guys. Ternyata itu semua adalah perbuatannya Tuan Ouyang dengan pilih yang dia berikan. Tapi nggak lama dari itu, tiba-tiba ada seseorang yang murka menyerang Chinan. Ternyata itu adalah Tuan Istana. Untungnya tetua Aula Hidup dan Mati muncul dan menang serangan itu. Salah satu jeniusnya adalah anaknya Tuan Istana guys, membuat sang Tuan Istana murka. Tetua Aula Hidup dan Mati tidak boleh ikut campur, tetapi dia tidak peduli karena dia hanya menegakkan keadilan dan aturan. Chinan tidak bersalah, jadi dia harus bela. Karena gak mau menyingkir, pada akhirnya terjadilah pertarungan antara Tuan Istana melawan Tetua Aula. Tetua Aula mendominasi dan lebih kuat. Alhasil si Tuan Istana memanggil balang bantuan, yaitu memanggil Tuan Istana yang lainnya guys. Namun walaupun dikepung, si Tetua Aula masih bisa bertahan. Secara diam-diam, salah satu Tuan Istana melancarkan teknik perangkap dan menangkap sang Tetua Aula. So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Setelah itu, sang Tetua Aula Hidup dan Mati menyuruh Chinan agar segera kabur. Tapi Chinan gak mau guys, menantang Tuan Istana agar maju menghadapinya. Tapi tiba-tiba Tuan Istana itu diserang oleh seseorang yang ternyata berasal dari Pencong dan juga Putri Miao. Membuat para Tuan Istana lainnya terkejut dong. Kok bisa ada seekor iblis harimau di sini? Setelah mereka mengidentifikasinya lebih jauh, pada akhirnya mereka sadar kalau Pencong ini berasal dari sekte iblis naga dan harimau yang terdapat di pegunungan guys. Pantesan aja bentuknya harimau ya kan? 好，好，好，为了对付 Tuan Istana mengancamnya agar jangan ikut campur. Karena masalah ini sama sekali bukanlah urusannya, tidak ada hubungan dengan dia. Tapi Pencong gak peduli, mengeluarkan petir dan menyerang si Tuan Istana karena terlalu berisik, menegaskan tidak ada yang boleh menindas Chinan kecuali dia. Walaupun mereka adalah seorang Tuan Istana sekalipun. Putri Miao gantian marah guys, menjewer si Pencong. Tuan Istana menjadi semakin murka pada Chinan, tidak akan pernah membiarkan anaknya meninggal dengan sia-sia. Jadi dendam harus dibalaskan. 恃强凌弱的时候，话真多。Chinan membalas, itu adalah kesalahan dari anaknya sendiri. Soalnya dia meninggal karena meminum pil yang diberikan oleh Tuan Ouyang. Gak ada urusan lagi, Chinan pun segera pergi dari sana. Tuan Istana masih tidak terima, meminta Tuan Ouyang membantunya membalaskan dendam sang anak. Tuan Ouyang pun masuk ke dalam arena, menyuruh Chinan buat berhenti. Menegaskan dia tidak terima gara-gara Chinan ini sudah membuat banyak masalah dan membawa orang luar ke dalam sekte mereka, yaitu si Pencong guys. Tuan Ouyang menantang Chinan untuk bertarung di Aula Hidup dan Mati ini. Kalau Chinan menang, maka semua orang di sekte ini tidak akan mengusiknya lagi. Tapi kalau Chinan kalah, pasti meninggal guys.
Namun, kalau semisal dia tidak mau bertarung juga, maka dia tidak bakal dilepaskan dari kota Lingshui, bakal diincar terus-menerus. 信也好，不信也罢，才会无法身亡。 Cina jadi kesal dong, masa diancam kayak gitu? Berarti nggak ada pilihan lain. Pencong yang berada di sana kurang setuju akan pertarungan itu. Karena kalau dilihat dari ranahnya, jelas Tuan Ouyang jauh lebih tinggi daripada Cinan. Dengan pedenya, Ouyang menegaskan dia bakal menekan kultivasinya dalam pertarungan ini supaya lebih setara sama si Cinan. Tapi tetap aja kurang setuju guys. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam ya kan? Soalnya ketika pelindung diaktifkan, semua orang di luar itu nggak bisa melihat. Bisa aja Tuan Ouyang menggunakan seluruh kekuatannya saat di dalam. 结界一旦开启， 与秦南公平一战。欧阳君的，你是想用 Oleh karena itu, Tuan Ouyang menegaskan tidak perlu memakai pelindung arena supaya semua orang bisa lihat. Nah, barulah mendengar itu Cinan terima guys. Akan dia ladeni bertarung di atas arena. Semua orang tidak sabar akan pertarungan ini. Nggak juga menyangka kok bisa Cinan menerima tantangan itu ya. Padahal Tuan Ouyang ini memiliki banyak sekali senjata legendaris atau harta yang dia simpan. Sebenarnya teman-teman Cina tuh kurang yakin dengan pernyataan Tuan Ouyang. Tapi Putri Miao pastikan tenang saja karena dia sangat percaya kepada Cinan. Setelah itu akhirnya pertarungan hidup dan mati di antara mereka berdua pun dimulai. Cinan menjelaskan dia masih tidak terima Tuan Ouyang menghabisi banyak orang demi egonya sendiri. Ya tapi Tuan Ouyang gak peduli lah. Soalnya dia menganggap orang-orang itu memanglah layak dihabisi. Cumalah semut kecil yang lemah gitu loh. Cinan jadi makin kesal guys. Melesat maju dan menyerang. Tuan Ouyang juga melesatkan pedang-pedang yang sangat banyak ke arahnya Cinan. Untungnya masih bisa dihindari. Pertarungan sengit di antara mereka pun akhirnya dimulai. Tuan Ouyang bersikap dengan sangat tenang. Dia mengendalikan pedang-pedangnya untuk melawan Cinan bahkan mempaskannya. Memang kalau ranah dan pengalaman tidak bisa bohong ya guys. Tentu Tuan Ouyang jauh lebih kuat. Para penonton yang menyaksikan itu yakin Tuan Ouyang akan memenangkan pertarungan ini karena dia memiliki pedang terbang legendaris. Tapi nggak mau buang-buang banyak waktu, akhirnya dia mencoba menghabisi Cinan dengan pedangnya. Cinan juga bisa melakukan hal yang sama guys. Mengendalikan sebuah pedang dan beradu melawan pedangnya Tuan Ouyang. Karena kekuatan pedang mereka berakhir seri, terjadilah ledakan super besar dan menghancurkan kedua pedang tersebut. Melihat ada kesempatan, Cinan mengeluarkan beberapa klon miliknya dan menyerang. Tapi ternyata yang dia lawan itu juga adalah klon milik Tuan Ouyang. Secara tiba-tiba dari atas langit, muncullah sebuah patung besar yang menimpa Cinan. Itu merupakan salah satu senjata rahasia milik Tuan Ouyang guys. Waduh, teman-temannya Cinan terkejut. Ini merupakan senjata rahasia milik sekte. Tuan Ouyang pun tertawa keras. Cinan tidak akan bisa mengalahkannya hanya dengan kekuatannya. Tapi secara tiba-tiba patung raksasa itu hancur dan Lord kita tidak terluka sedikit pun. Gak mau kasih ampun, Ouyang pun maju dan kembali menyerang. Pertarungan sengit di antara mereka terus berlanjut. Tuan Ouyang menggunakan segala jenis senjata rahasia milik sekte buat membantai Cinan guys. Sebenarnya itu membuat Cinan cukup sulit melawannya. Tapi juga tidak boleh menyerah karena sekali nyerah auto meninggoy. Teman-temannya makin takut, Cinan mereka tidak bisa menang. Satu persatu senjata rahasia milik Tuan Ouyang itu akan dihancurkan. Tapi apa yang terjadi? Tuan Ouyang menyerang Cinan menggunakan teknik penghilang guys. Awalnya masih bisa dihindari dan mencoba membaca gerakan.
Tapi makin lama kok gerakannya Tuan Ouyang jadi makin cepat ya. Ternyata itu adalah salah satu kekuatan dari pedang rahasia milik sekte juga guys. Jelas membuat Kong Yang terkejut. Senjata-senjata rahasia itu adalah senjata sekte Xuanling yang sebelumnya sudah menghilang. Ternyata diambil sama si Ouyang guys. Untungnya Cina menggunakan kekuatan mata dewa, melihat pergerakannya Tuan Ouyang dan berhasil mengimbanginya. Ditambah dia menemukan sebuah celah dan berhasil mempaskan Tuan Ouyang, serta membuat pedangnya hancur guys. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi Ouyang menggunakan senjata rahasianya, yaitu sebuah pistol dan menembak Qin Nan. Wow, ada pistol guys. Apakah Lord kita bakal meninggoy dalam pertarungan ini? Nggak nyangka si Mimin sih. Senjata rahasia milik Ouyang itu banyak banget ya. Beragam jenis pula. Kira-kira apa kekuatan dari pistolnya ini? Apakah Cina bakal kalah? Penasaran kalian kan? Jangan kemana-mana dulu dong. Kita masuk ke bagian spoiler buat part 69 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya nanti kita semua bakal melihat Tuan Ouyang yang akhirnya mengeluarkan kekuatannya, dia menghempaskan Qin Nan. Dia mengeluarkan Martial Spirit dan menegaskan akan membantainya di sini juga. Tapi Qin Nan menggunakan baju besi, bangkit kembali dan tidak takut akan serangan Ouyang Pa. Kali ini dia menggunakan kekuatan mata kiri guys. Wow. Nah ini berhasil nih membuat si Ouyang berlutut. Gak cuma itu, dia melesatkan sebuah pedang besar dari langit dan tuar. Terjadilah ledakan besar di arena. Wah, main-main dia guys sama kekuatan baru Lord kita Qin Nan. Kita tunggu lagi di part 69 Cui Shi Chan Hun atau Peerless Battle Spirit di hari biasa ya. Update lagi nanti buat tuan-tuan selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.